Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih. Di sini kebetulan saya sekarang menjadi CGP angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Karangkusung. Sekarang saya sedang masuk di modul 3.1 Bapak. Ini tentang kepemimpinan sekolah. Oh iya. Jadi tugas saya di sini akan mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah SD Negeri 7 Pak. Oh iya. Kira-kira Bapak berkenan Bapak? Insya Allah. Baik. Terima kasih Bapak Ahmad. Ini Pak, pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Oh, rujukan moral dan etika ya Mas. Iya, Pak. Di sini memang kadangkala sebagai kepala sekolah itu serba dilematis juga Mas. Jadi antara yang penting atau yang permasalahan yang lebih parah dengan masalah-masalah yang kita anggap lebih ringan. Oh, berarti dilema dalam pemilihan mana yang lebih penting ya Pak ya? Penting ya. Itu yang lebih saya dahulukan dalam mengatasi hal ini. Oh, Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan yang selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Pak? Seperti itu. Oh, gitu. Jadi gini Mas, kami sebagai kepala sekolah atau yang dituakan di lembaga tersebut, tepatnya di Cikurang 07, memang kami di dalam mengambil suatu keputusan tidak semata-mata dari pihak kami pribadi. Kami tetap kadang-kadang membutuhkan rekan-rekan guru untuk saya mintai pertimbangan supaya semuanya ini tidak salah sasaran. Artinya saya juga tidak begitu disalahkan. Oleh sebab itu saya selalu minta bantuan pada rekan-rekan guru dalam pemecahan masalah. Jadi berkolaborasi ya Pak ya? Berkolaborasi. Oh iya, Masya Allah. Selanjutnya Bapak, langkah-langkah seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Biasanya mungkin tadi ya Pak ya? Ya pengambilan bersama teman-teman ya Pak ya, berkolaborasi Pak. Kira-kira ada lagi nggak Pak langkah-langkah? Langkah-langkah yang saya lakukan Mas, biasanya itu lebih pendekatan ke personal. Artinya saya suatu saat juga bisa visit kunjungan ke rumah juga, karena permasalahan ini juga selain tanggung jawab dari pihak sekolahan, juga tanggung jawab sebagai orang tua di rumah. Sehingga saya tetap selalu berkoordinasi pada wali murid atau orang tua tersebut untuk bisa saling asih dan saling asuh seperti itu. Dan keluargaan ya Pak ya? Keluargaan. Baik Bapak, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Oh iya, yang paling efektif Mas menurut saya yang sudah saya lakukan kalau terjadi kasus dilema etika seperti itu, yaitu pendekatan personil Mas. Personal yang paling efektif itu karena apa? Mereka langsung kita ajak wawancara, kita ajak berdiskusi, saya selalu pendekatan sehingga gampang untuk mengambil suatu keputusan. Jika kita pendekatan langsung pada yang bersangkutan. Selain tadi juga yang saya sampaikan juga kedua orang tua juga nggak kalah pentingnya ikut membantu dalam pemecahan masalah tersebut. Siap Bapak. Kemudian Bapak masih ada sedikit lagi nih. Iya. Oke. Apa yang menjadi tantangan Pak selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangannya biasanya? Nah itu Mas, kadang-kadang memang banyak tantangan juga Mas, karena mohon maaf anak zaman now sekarang ini memang untuk masalah etika, sopan santun, tata krama sudah jauh berbeda dengan zaman dulu saya masih sekolah. Zamannya ya Pak ya? Zamannya, karena mungkin Pak Eka tahu sendiri, sekarang dengan adanya medsos dan lain sebagainya, karena kita juga sudah terkontaminasi dengan hal tersebut. Memang tantangannya itu mah berat juga sebetulnya ya, berat. Artinya zamannya, karena zaman kami teknologi, anak juga sudah mulai berani karena etika itu tadi. Sehingga ya kami selalu berkolaborasi dengan orang tua juga berdiskusi, bersinergi dan berbagi. Artinya berbagi ini berbagi permasalahan masa dalam hal ini dengan orang tua memang harus kita kasih tahu juga supaya kami
Ya tantangan-tantangan sih sebetulnya dianggap berat ya berat, dianggap ringan juga ringan. Iya, Karena Pak. apa? Di suatu lembaga itu kan kita tidak hanya bekerja sendiri. Iya. Kita punya teman, guru, teman sejawat dan rekan-rekan guru yang lain. Seperti itu. Jadi Bapak luar biasa ini Bapak ya. Kemudian jika Bapak sedang dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika, apakah yang Bapak lakukan? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal Pak untuk menyelesaikannya biasanya Pak? Kalau saya tetap saya jadwal Mas. Jadi suatu permasalahan itu belum tentu bisa diselesaikan seketika. Kita juga butuh proses, juga butuh perkembangan, biar kita tepat sasaran. Artinya kita nggak gegabah dalam memutuskan suatu permasalahan. Ini menyangkut etika tadi ya Mas. Betul Pak. Etika, jadi kita juga sangat berhati-hati sehingga kita mempunyai step by step Mas, artinya bertahap. Oh kita pendekatan seperti ini kok belum bisa selesai misalnya, kemudian tahap berikutnya dan berikutnya. Yang akhirnya kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Begitu Pak ya. Prosesnya Pak ya. Perlu proses. Tidak semudah itu ya Pak ya, betul-betul menyangkut etika ya Pak ya. Etika. Kemudian Pak, adakah orang atau faktor tertentu yang selama ini dianggap mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Ada Mas, kadang-kala juga selain tadi kita berkooperasi dengan guru, dengan wali murid, kadang-kala juga ada pihak ketiga, mohon maaf dalam hal ini mungkin rekan kami, karena biasanya kalau kami mengalami permasalahan seperti itu Mas, kita sering ketemu, kita sharing ya sesama kepala sekolah, itu juga bisa untuk meringankan kita dalam mengambil suatu keputusan. Berarti misalnya banyak nih ya Pak ya? Banyak. Berarti banyak sumber untuk kita bisa mengambil keputusan ya Pak ya? Sumber dan kebetulan memang itu memang penting Mas. Artinya apa? Kita sama kepala sekolah kadang-kala kan mempunyai permasalahan juga, tapi permasalahan yang berbeda. Kita menyangkut etika dan lain sebagainya. Itu kita sering sharing dengan teman-teman yang lain. Itu yang tadi faktor yang dapat membantu ya Pak ya? Membantu kami. Karena apa Mas? Mohon maaf dalam hal ini memang sekarang kadang-kala juga ada Mas wali murid misalnya yang kurang bisa menerima kalau ada permasalahan putranya misalnya kayak gini, karena apa dia juga nggak tahu semata-mata kan. Itu juga suatu tantangan juga yang sangat membantu tadi juga dari rekan-rekan kami dan lain sebagainya. Seperti itu Mas. Baik Bapak, ini pertanyaan terakhir ya Pak. Iya. Jadi dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Oh iya, banyak Mas yang bisa saya petik. Karena semua permasalahan ada yang cepat diselesaikan dan ada yang harus mempunyai tahapan-tahapan tertentu. Ya, jadi akhirnya di suatu kehidupan itu khususnya di bidang pendidikan memang banyak hikmah Mas. Dengan adanya permasalahan kayak tadi ternyata juga nambah saya pribadi sebagai kepala sekolah harus lebih dewasa dan lebih juga bisa kematangan emosional juga yang paling penting. Karena kita juga enggak boleh sebagai orang tua cepat terpancing emosi dan sebagainya. Yang sangat seperti itu Mas. Jadi menambah kedewasaan kami sebagai pimpinannya di situ. Betul, harus matang sekali ya Pak ya. Dan semua permasalahan apapun itu yang masuk jangan kita telan mentah-mentah. Semuanya harus kita sisipi, kita cari pencerahan dari orang lain juga supaya permasalahan itu juga bisa diselesaikan secara optimal ya Pak ya. Secara optimal. Ya nambah pengalaman lah seperti itu Mas. Istilahnya mungkin dari sering Bapak mengalami hal-hal tersebut, mungkin kita bisa lebih dewasa dalam pengambilan keputusan ya Pak ya. Seperti itu kira-kira Mas. Baik, Bapak Ahmad, sepertinya cukup. Ini saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Bapak diberi kesehatan selalu ya Pak ya. Amin. Rezekinya, Bapak. Matur nuwun, kami ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Amin ya Allah ya.